Hari ini kita akan membahas masih mengenai topik manajemen memori, tapi hari ini lebih dikhususkan membahas masalah apa itu paging. Ya, dimana sebelumnya kita membahas apa itu partisi dinamis, apa itu partisi tetap di pengenalan mata kuliah manajemen memori. Ya. Jadi kita akan bahas hari ini apa itu paging. Ya, paging itu ya terdiri dari kata page yang artinya page itu ya membagi-bagi proses menjadi bagian kecil yang ukurannya sama dengan bagian-bagian memori. Ya, jadi ada dua komponen yang harus kita pahami terlebih dahulu, itu nanti ada page, ada yang namanya frame. Ya, jadi untuk mudah mengingatnya, ya pitch itu apa, ya frame itu apa, ya kita lihat di sini ada huruf P, ya P di sini kita anggap aja mengartikan itu proses, sementara M pada frame itu mengartikan memori, ya. Jadi untuk mudah mengingatnya ada huruf P, ya ada huruf P pada pitch yang artinya proses, sementara ada huruf M yang artinya memori, ya. Jadi kalau kita andaikan, kita analogikan, pitch ini sebuah proses yang sangat besar, ya. Jadi pitch, ya, jadi sebuah proses yang sangat besar, ya. Maaf ya, gambar tidak terlalu bagus. Ya, pitch itu sebuah proses yang sangat besar, ya. Kemudian dibagi menjadi yang kecil-kecil, ya. Sementara frame itu ya, jadi ruang memori yang dibuat lebih kecil dibandingkan pitch, ya. Jadi frame ini dia lebih kecil dibanding pitch, itu frame, ya. Kalau misalkan pitch itu ukurannya misalnya sampai mega itu ya, katakanlah, atau sampai giga itu ya, mungkin frame itu hanya sampai dengan kilobyte, ya dia lebih kecil dibandingkan pitch, ya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi nanti sebelumnya kita akan terlihat, ya, paging, ya. Kita lihat ada paging, ya, membagi memori menjadi blok-blok dengan ukuran yang tetap, ya. Sama dengan fixed partitioning, ya, sama dengan fixed partitioning, partisi tetap, hanya saja bloknya ukuran lebih kecil, ya. Tapi konsepnya akan sedikit berbeda, ya. Kita lihat di contoh kasusnya. Ya, ini contoh kasusnya, ya. Ya, jadi kalau partisi tetap itu ya. Jadi kalau partisi tetap, ya, semua proses besar ini gitu ya, dia akan langsung masuk ke sini. Ya, sudah masuk ke sini nanti dia baru masuk ke sini, berurutan seperti itu, ya, tetap. Tapi kalau kita ngomong di paging gitu ya, kita lihat ya, ada sebuah proses besar yang akan dibagi-bagi menjadi sebuah pitch, ya, bagian-bagian pitch. Dia ada proses, ya, ada pitch 0, ada pitch 1, pitch 2 gitu ya, dan seterusnya, ya. Sementara pada memori fishnya kita lihat, ya, ada frame 0, frame 1, 2 seterusnya, ya. Di sini memang membedakan antara partisi tetap dan paging, ya. Partisi tetap, ya, itu tingkat flexibility, ya, fleksibelnya itu rendah, ya. Sementara paging itu fleksibelnya tinggi, ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar, konsepnya itu berbeda dengan partisi tetap, ya. Kita lihat pitch 0, ya, setelah proses besar ini dibagilah, ada pitch 0 dan seterusnya. Pitch 0 itu dibagi di frame 20, pitch 1 seterusnya 21, mungkin pitch ini di sini, ya. Fleksibelnya tinggi, ya. Sementara kalau partisi tetap tidak, ya. Jadi kalau dia menggunakan paging itu dia akan mencari yang mana yang akan berakibat misalnya fragmennya lebih kecil, ya, lebih fleksibel. Ya, jadi kalau bicara tentang fix, ya, partisi tetap ada proses besar, ya, proses besar, dan akan ditempatkan pada frame yang ditentukan, ya. Jadi kalau ada proses besar yang tadi sudah ditentukan, kalau partisi tetap sini saja, sudah di sini. Itu partisi tetap, makanya fleksibelnya rendah. Ya, sementara paging tadi fleksibelnya tinggi, ya. Kalau paging fleksibelnya tinggi.
Ya, jadi prosesnya dipecah-pecah seterusnya, ya. Ya, kita lihat tadi ya, page 0 disimpannya di mana dan seterusnya. Ya, itu yang dikatakan fleksibelnya tinggi dan menjadi pembeda antara partisi tetap dan partisi dan paging, ya. Kemudian ada page table. Ya, apa itu page table? Ya, page table itu untuk mengimplementasikan konsep yang sebelumnya, ya, yang gambar sebelumnya, yang ini, ya, maka ada namanya istilah page table. Ya, jadi perlu sebuah mekanisme atau sebuah tabel yang berfungsi untuk menyimpan informasi pemetaan, ya. Jadi page table ini tabel yang memetakan page ke frame, ya, itu page table. Di mana ya, itu akan dimiliki oleh setiap proses, ya. Jadi setiap proses itu akan mempunyai page table-nya, ya. Setiap proses itu akan mempunyai page table-nya, ya. Page table itu terdiri dari dua kolom yang menyimpan informasi berupa nomor page dan nomor frame. Jadi page table itu hanya akan ada dua, ya. Yang pertama itu ada namanya nomor page. Yang kedua itu ada yang namanya nomor frame, ya. Nomor page itu selalu dimulai dengan angka 0, ya. Angka 0. Ya, seperti yang contoh sebelumnya, page 0, page 1, 2 dan seterusnya, ya, sampai dengan page n. Ya. Itu page table. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya seperti ini. Di sini ada proses yang dipecah menjadi 4 page, ya. Jadi ada proses, ya, yang dipecah menjadi 4 page, ya. Ada page 0, 1, 2 dan 3. Ya, jadi ada 4 page. Kemudian kita akan lihat frame-nya ini. Ya. Pada page table itu, ya, menginformasikan dua informasi, ya, yaitu nomor page dan nomor frame. Ya, ini nomor page, ini nomor frame. Ya. Ini page, nomor page, ya. Ini nomor frame, ya. Jadi kita lihat sini, ya. Kita lihat page 0 disimpan pada frame keberapa, ya. Lihat. Page 0 disimpan pada frame, kita lihat di sini. Ini page 0. Nomor page-nya 0. Disimpan pada frame 4. Maka kita lihat di sini. Ya. Frame 4 dia menyimpan page 0. Ya. Page 1 pada frame 2, kita lihat frame 2 page 1. Page 2, ya, disimpan pada frame 7. Kita lihat 7, ya, isinya page 2. Ya. Page 3. Nah, page 3 belum dilakukan eksekusi sehingga dia belum disimpan, ya. Jadi dia tidak ada di frame-nya, ya. Jadi gambaran seperti ini itu, ya, tentang ilustrasi dari page table-nya. Jadi kita harus pahami betul apa saja sih isi dari page table-nya, ya. Yaitu ada nomor page dan nomor frame, isi dari page table yang berfungsi untuk apa? Menyimpan informasi di mana page, ya, di mana page ini dipetakan atau disimpan di dalam sebuah frame, ya. Itu page table-nya, ya. Kemudian perbedaannya antara jadi paging dan partisi tetap, yang pasti ukurannya lebih kecil, ya. Yang kita sudah bahas sebelumnya, ukurannya pasti lebih kecil. Yang kedua, program boleh menempati lebih dari satu partisi, ya. Yang contoh yang tadi, ya. Nih, program boleh dalam satu partisi, ya. Yang ketiga, letak program tidak berurutan. Yang tadi, ya, page 0 itu di frame 1, page 1 di frame 30, seterusnya, ya, tidak berurutan, ya, kalau partisi tetap berurutan. Yang empat, internal fragmentation-nya yang terjadi mempunyai ukuran lebih kecil, ya. Kenapa? Secara tidak langsung dia berurutan, dia akan mencari di mana yang mempunyai nilai internal fragmentnya paling kecil, sehingga di sanalah akan diletakkan atau disimpan di frame tersebut, ya. Makanya dia, ya, lebih kecil dibandingkan partisi tetap. Ya, kalau partisi tetap kita bahas kemarin
Kalau ada pada misalnya tadi page 0 di frame 0 itu langsung masuk, entah itu fragmennya tinggi dia akan tetap masuk ya. Selagi dia kapasitasnya harus lebih besar sehingga dia akan masuk. Ya, ini jenis-jenis alamat. Ya, di sini kita akan membahas mengenai pengalamatan ya. Jadi mengenai pengalaman. Jadi ada dua jenis pengalaman, ada yang namanya logical, ada yang namanya physical address ya. Jadi kalau physical ya itu alamat sesungguhnya pada memori ya. Itu berapa physical. Ya. Kalau logical alamat yang lebih memudahkan CPU dalam pengaksesan atau pemrosesan ya. Jadi kalau physical itu alamat memori fisik, kalau logical itu alamat yang lebih memudahkan CPU dalam pemrosesan ya. Jadi terlihat ya. Jadi terlihat sebelumnya kita pernah bahas arsitektur dalam partisi tetap dinamis dan paging dan nantinya segmentation ya. Ini komputer yang baru di mana yang sudah pernah saya katakan sebelumnya. Paging itu dilakukan ada yang namanya istilah MMU ya, Memory Management Unit ya, yang merupakan bagian dari CPU ya. Kalau kita bahas partisi tetap, MMU ini tidak ada. Yang ada hanya CPU ya, read write, terus memori ya. Sementara di paging itu ada istilahnya MMU ya. Jadi MMU ini sebuah unit ya yang berada di antara CPU dan memori ya. Jadi sebuah unit yang berada di antara CPU dan memori, di mana CPU ini miliknya MMU ini miliknya si CPU ya. Jadi MMU ini berfungsi akan mentranslasikan ya antara logical ya dan physical ya. Itu fungsinya dari MMU ya. Dia akan mentranslasikan dari sini ke sini ya, ke physical ya. CPU melihatnya sebagai logical ya, sementara memori akan melihat sebagai physical address. Makanya dibutuhkan MMU untuk mentranslasikan hal tersebut ya. Kita contohkan saja seperti ini misalnya CPU ini menghandle katakanlah sebuah Sumatera Selatan misalkan ya. CPU ini menghandle orang-orang yang berada di Sumsel misalnya, Sumatera Selatan ya. CPU tidak akan tahu letak persisnya orang tersebut Sumatera Selatannya di mana ya. Jadi misalnya saya cari si A ya, si A itu ada di Sumatera Selatan. Nah, itu kerjanya CPU ya. Tetapi si A itu kita tidak tahu apakah ada di Palembang, apakah ada di Prabu Muli ya, apakah ada di Pagar Alam, kita tidak tahu. Katakanlah ada di Pagar Alam misalnya, kita tidak akan tahu kelurahannya apa, kecamatannya apa, RT-nya berapa dan RW-nya berapa. Itu CPU tidak tahu di situ ya. Sementara kalau di frame itu ya, dia rinci ya. Dia rinci. Jadi dia akan cari di mana posisi dari orang tersebut ya. Dia akan rinci di mana posisinya ya. Posisi si A tadi di mana ya, si A ya. RT-nya berapa misalnya, RW-nya berapa, nomor rumahnya berapa, seterusnya ya. Jadi kalau itu dia langsung akan menuju ke orang tersebut. Oh, ternyata si A ini di sini, ini si A ya. Ya, karena kalau kita bicara soal frame, ini banyak sekali ya. Frame pada CPU itu banyak sekali ya. Jadi ini pengalamatan logik pada paging ya. Jadi ada istilahnya alamat logik itu nomor page ditambah dengan offset ya. Jadi offset itu apa? Offset itu semacam baris ya. Offset itu baris, katakanlah dia baris ya. Page itu halaman ya. Jadi kalau kita punya buku ya, katakanlah ini buku misalnya ya. Ini buku ya, kita punya sebuah buku di mana halaman itu ya. Ini halaman, anggapan saja halaman 1, 2, 3 dan seterusnya sampai halaman 500. Itu page-nya, halamannya, ini page-nya. Sementara offsetnya pada halaman page 1 dia akan lihat baris keberapa ya.
baris keberapa dia disimpan. Itu offsetnya. Ya. Jadi itu page itu halamannya, offset itu barisnya. Ya. Jadi gabungan antara page dan offset itu menunjukkan alamat logik. Ya. Jadi gabungan offset dan page itu menunjukkan dari alamat logiknya. Ya. Jadi satu offset mempunyai satu alamat. Ya, satu offset mempunyai satu alamat. Ya. Offset representasi jumlah baris dalam sebuah page yang tadi ya, identik dengan partisi tetap. Ya, jadi kita akan lihat bagaimana translasi antara logik ke fisikal. Ya. Ini yang kita perlu petakan. Ya, ini yang kita perlu petakan. Ya. Nah, ini misalnya contohnya seperti ini. Ya, kita punya CPU logical hard disk, dia disimpan ya pada page table pada frame berapa, ya dilihat halamannya berapa, kemudian frame, ya dilihat oh ini framenya misalnya frame 10 masuk sini, nilai offsetnya akan ditambahkan di frame sehingga dia dapat framenya. Ya, jadi misalkan page lagi, page 2 disimpan di, katakanlah ini frame-nya 10 ya, maka frame 10 akan di sini, offsetnya ditambahkan di sini. Maka anggap saja frame 10 ditambah offset, dia letaknya di sini. Ya, frame 10 misalnya. Ya, itu contohnya ya. Jadi page table itu kita harus ingat ya, isinya apa ya. Jadi ada nomor frame dan nomor page ya, makanya terletak di frame. Jadi page menuju ke berapa ya, isinya berapa akan ditambahkan dengan offsetnya ya. Jadi isi page-nya berapa, isinya berapa ya, akan ditambahkan dengan nilai offsetnya ya. Hasilnya akan menunjukkan alamat dari fisikalnya ya, alamat dari fisikalnya ya, atau di sini atau di sini ya. Maka dapat alamat logiknya ya. Nah, ini katakanlah kita ada sebuah kasus ya, diketahui alamat logikalnya 1502 ya, dengan basis desimal dengan basis 10 ya. Jadi alamat logikalnya ada 1502 dan basis 10. Di sini diketahui jumlah pengalamannya itu ada 16 bit ya, 16 bit. Jadi 16 bit ini adalah ya, ini bits untuk offset ya, offset dan pitch-nya. Ya, kita lihat di sini ukuran page itu ya, ukuran page 1 kilobyte 1024 itu sama dengan 2 pangkat 10 ya. Jadi 2 pangkat 10 ya, pangkat 10 pada ukuran bit 1 kilobyte tadi ya, itu digunakan untuk offset ya. Jadi dari 16 bit ini 10 bit itu digunakan untuk offset 10 bit. Sisanya ya, sisanya digunakan untuk nomor page. Ya, jadi 16 dikurang 10, 6 bitnya untuk nomor page ya. Jadi ini pembagiannya ya. Jadi bitnya ini bitnya untuk offset ya. Bitnya untuk offset kita lihat dia bit untuk offset ini ada jumlahnya 16 bit, sementara offsetnya dia pakai 10 ya. Maka ukuran page-nya ya untuk 1 kilo dia punya 6 bit. Ya. Jadi pertanyaannya pada page keberapa alamat 502 ya. Jadi halaman berapa jika memori adalah sebuah buku? Kalau memori sebuah buku tadi kira-kira 1502 itu di halaman keberapa? Ya. Kemudian pada offset keberapa alamat 1502 ya, baris keberapa? Jadi misalnya halamannya berapa, barisnya keberapa? Ya, offsetnya. Ya. Ini contohnya misalnya page 0, page 1, page 2 ya, nilai frame-nya page 0 misalnya 5.
Ya, page 1 misalnya 6, seterusnya page 2 misalnya 19. Ini solusi pertama, ya, solusi gampangnya seperti ini. Jadi ukuran pitch-nya tadi 1024. Ya. Jadi 1502 itu akan berada di mana? Ya. Jadi 1024 ya, 1024 kita gambarkan di sini. 1204. Satu pitch ya. Ini satu pitch. Satu pitch. 1204 ya. Karena dia merupakan partisi tetap gitu ya. Maka pitch 2 itu juga 1024 ya. Jadi dengan kata lain pitch 2 itu nilainya 2048 ya, karena sama ya, partisi tetap ya. Jadi di manakah letak antara 1502 ya? 1502 itu di antara pitch 0 dan pitch 1 ya. Pitch 0 dan pitch 1 itu antara 1024 ya dan 2048. Nah, di antara inilah ya 1502 itu berada. Ya, jadi offsetnya ya kita kurangkan saja 1502 kita kurangkan dengan 1024, didapatkan offsetnya 478. Ini offsetnya. Ya, letaknya di antara itu. Ya, jadi sekarang kita sudah tahu halamannya ada di page keberapa ya. Pertanyaan pertama, halamannya berapa? Page 1. Ya. Sekarang kita akan cari offsetnya. Offsetnya pada berapa? 478. Jadi dia letaknya di halaman 1 dengan barisnya ke 478 ya, offsetnya. Itu solusi pertama. Solusi kedua ya. Kita lihat solusi yang kedua. Ya, ada bit untuk offsetnya. Ya, ada bit untuk offsetnya ya. Jadi kita lihat bit untuk offset sama dengan bit satu page, yaitu 10 bit ya. Yang tadi yang sebelumnya ya, yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Jadi bit untuk offset sama dengan bit satu page ya. Satu page tadi 10 bit ya. Bit untuk jumlah page sama dengan bit total dikurang dengan bit untuk offset ya. Bit totalnya ada 16 ya, yang tadi 16 dikurang 10 ya, didapat page-nya 6 ya. Kalau bit untuk offset tadi satu page, kita ingat satu page itu 1024 itu 2 pangkat 10 ya, makanya offsetnya 10 bit. Jadi total page itu ya, total page ini ya, kan page-nya ada 6 bit, jadi total page 2 pangkat 6 ya, sama dengan 64 page ya, dengan masing-masing ukuran 1 kilo. Jadi kalau kita mau gambarkan page-nya itu ada banyak sekali. Kalau yang kita lihat di sini tadi kan, ya, kalau kita lihat tadi page-nya itu ada page 0 ya, ada page 1, page 2 dan sampai dengan page 64 page ya, dengan ukuran yang sama, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo dan seterusnya 1 kilo ya. Ada 64 page ya. 1502 letaknya di mana ya? Letaknya di antara page 1 dan page 0 ya, dengan offset 478 ya. Jadi alamat relatif 1502 kalau ditulis dalam biner ya. Jadi 1502 itu kalau ditulis dalam kode biner inilah ya. Kodenya ada 0000 ya, 10 111 0111110. Nah, inilah 1502 kalau kita jadikan biner. Sekarang alamat tersebut sama dengan alamat logiknya berapa? Ya, ingat nomor pitch-nya 1, 6 bit pertama. Ya. Jadi dia 6 bit pertama. Ini ya, 6 bit pertama berarti 0001 ya. Untuk pitch-nya offsetnya 478 ya. 478 berarti di sini. Ya. Makanya kalau kita desimalkan ini jadi 478. Pitch-nya jadi halaman 1 ya. Bit offsetnya ya, bit offsetnya ya, yang tadi 01 ya. Karena dia 10 bit ya, ini kan 16 bit nih. Ini 16 bit. Ya, 10 bitnya untuk offset, 10 bit ya, 10 bit untuk offset. Ya. 6 bit untuk
page ya, 6 page ya. Jadi bit page-nya itu 0001 ya. Dengan page 1 nilai frame-nya itu berapa? Ya kalau kita lihat tadi ada page 1 ya, nilai frame-nya itu 000110 ya. Jadi sehingga alamat fisiknya ya kita akan gantikan yang 6 digit pertama. Ya, kita akan gantikan 6 digit pertamanya dengan frame yang angka alamatnya telah ditentukan ya. Angka alamatnya 000110 sehingga nilai offsetnya ya itu akan menjadi 0111101110. Nah, inilah alamat yang didapatkan untuk alamat fisikalnya ya. Jadi kalau kita bahas tadi si A itu ada di Sumsel ya, CPU tadi ada di Sumsel. Oh ini nih, ini si A nya masih ada di Sumsel nih, Sumsel. Di sini ya, di sini itu kita sudah tahu RT berapa, RW berapa, nomor rumahnya berapa, sehingga si A itu kita tahu letaknya ada di mana. Ya, inilah fisikalnya. Ya. Ya, jadi kita sudah tahu bit untuk offsetnya 10 bit tadi, bit untuk pitch-nya ada 6 bitnya yang tadi. Ya, jadi total pengalamatan semuanya ada 16 bit ya. 16 bit ini 16 bit nih. Ya, ini totalnya 16 bit. Ya. 10 bit untuk offset, 6 bit untuk pitch-nya. Ya. Jadi ketika 1502 itu dijadikan biner, inilah hasilnya. Ya. Offsetnya menjadi 478. Nah, itu solusi untuk yang nomor 2. Jadi pertama itu kita akan tentukan dulu ya, 16 bit tadi itu berapa ya. Ya, jadi 16 bit ya. 1502. 16 bitnya berarti ya 0000 0101 1101 1110 ya, 110 itu 16 bitnya ya. Tentukan bit untuk offsetnya ya, tentukan bit untuk offset. Ukuran pitch tadi ingat ya, 1 kilobyte 1024 sama dengan 2/10 ya, jadi 10 bit. Jadi untuk offsetnya ya, dari 16 bit ini nilai offsetnya ya 10 bit dari sebelah kanan ya. 10 bit dari sebelah kanan berarti ini ada 4, ini ada 8, ini ada 10 ya. Jadi offsetnya 10 bit pertama ya. Ya, jadi kita ingat soalnya ya, ukuran satu pitch itu punya 1024, 2/10 kan. 2/10 itu 10 bit. Jadi offsetnya itu ada 101, 1101, itu 110. Itu untuk offsetnya. Ya. Kemudian untuk pitch-nya ya, ingat kalau pitch-nya berarti 16 dikurang pitch, 16 dikurang 10 ya, 6 bit. Ya, jadi 6 bit sisanya. Nih 6 bit sisanya. Jadi ada 000001 6 bit ya. Jadi tentukan frame dari page table ya. Page 0x1 berada pada frame 001 ya. Ini dicontoh soalnya ya. Kalau kalian ingat ya, page 1 ya, letak frame-nya itu pada 000110 ya. Sehingga ya letak pitch tadi itu akan mengubah ya hasil dari alamat fisikalnya ya. Jadi dia akan mengubah nilai ini ya, 6 digit yang dihasilkan pada pitch ya. Maka hasilnya yang kita dapatkan tadi ya ada 0001 1001 ya, 1101 itu 110. Nah, inilah alamat fisikalnya yang ada ya, alamat persisnya ya. Kalau ini tadi belum berupa alamat persisnya ya, masih di Sumsel. Nah, kalau di sini dia sudah tahu si A ini ada di kota mana, RT berapa, RW dan seterusnya sampai kita tahu letak persisnya ya.
Jadi ini materi mengenai paging kita selesai ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.